Bapak Ibu, ada banyak orang ya, atau macam-macam orang yang memulai berdoa atau punya kehidupan doanya yang seperti ini. Bukan berarti saya menyinggung, tetapi memang ada sebagian orang yang seperti ini, begitu ya. Misalnya tipe orang yang doanya sama terus gitu ya kalimatnya. Nah, ini pernah saya singgung ya di bab yang kemarin ya. Lalu ada orang yang doanya itu kalimatnya lebay, berlebihan, atau kayak baca puisi ya. Jadi saking puitisnya saking senang baca begitu ya, baca-baca puisi sampai doanya pun jadi puitis ya. Nah, ini bisa jadi karena mungkin agak jaim ya, maksudnya ingin menunjukkan ke orang-orang itu bahwa ini loh kata-kataku itu bagus gitu ya. Nah, terus ada orang yang doanya ngelantur, maksudnya tidak nyambung kata-katanya. Jadi mau ngomong apa, isi doanya tidak terlalu jelas ya. Sebentar ngomong, oh terima kasih Tuhan untuk ini, tahu-tahu cerita Tuhan ini, jadi nggak nyambung begitu ya, ngelantur, nggak fokus. Atau doa yang berpusat pada diri sama keluarga saja, nggak peduli sama yang lain ya. Doanya itu pasti isinya, tolong berikan kami kesehatan, khususnya anak kami Tuhan, sekolahnya, masa depannya, ada kalau ada cucu ya cucunya. Jadi cuma seputar diri, pasangan misalnya, sama keluarga inti saja. Dan mungkin ketika kita berdoa Bapak Ibu, nah ini mungkin banyak ya di antara kita ya, termasuk saya ya, pikiran kita tuh kemana-mana. Atau sebenarnya ketika berdoa itu belum siap, tahu-tahu ditunjuk doa gitu ya. Itu terkadang bisa kita tuh saking kededepnya itu sampai kita mau ngomong apa itu sampai keliru begitu ya. Kalau kita sadar tuh, ngapain aku tadi doa tuh ngomongnya kok kayak gitu gitu ya. Nah, itu belum siap ya. Tahu-tahu ditembak doa itu ternyata memang membuat seseorang itu bisa ngomongnya tuh tidak jelas. Nah, Bapak Ibu, di akhir pembelajaran buku ini tentang hal berdoa menggunakan Alkitab, kita hari ini ada di bab terakhir. Jadi setelah ini selesai ya. Tapi bukan berarti persekutuan doanya sudah tutup ya, nggak ada lagi. Buku ini menunjukkan penulisnya itu di bab terakhir ini memberikan 3 contoh tokoh. Jadi dia mengangkat 3 tokoh begitu, atau salah satu dari 3 ini berupa kelompok orang yang berdoa menggunakan Alkitab, khususnya Mazmur. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar tidak seorang tokoh yang bernama Josh Muller? Josh Muller ini beliau adalah tokoh yang dikenal oleh banyak orang besar, maksudnya tokoh besar yang dikenal dalam hal berdoa dan imannya sejak abad 19, karena dia lahirnya itu tahun 1805 sampai 1898. Jadi dia ini sampai tua Bapak ini ya, sampai 93 tahun. Apa jasanya sampai dia itu menjadi tokoh terkenal? Nah, Bapak Ibu, dia itu memimpin 4 pelayanan yang berpengaruh sangat luas di dunia. Khususnya kalau Bapak Ibu yang pernah mendengar nama ini, kalau belum tahu ya saya ceritain Bapak Ibu ya. Jadi tokoh ini itu dia banyak berkarya di Inggris ya. Terutama yang paling terkenal adalah panti asuhan. Jadi beliau mengelola panti asuhan, dan anak anak yatim yang diambil oleh beliau ini adalah anak-anak yatim yang sengsara, yang menderita atau biasa terlantar di jalanan. Nah, Bapak Muller ini akan mengambil mereka, memberi makan dan pakaian serta mendidik mereka. Bapak di sini nggak dijelasin Bapak Josh Muller ini pekerjaannya apa. Tetapi yang menarik di sini justru bagian ini Bapak Ibu ya. Jadi
Muller ini melayani sebanyak 2000 anak yatim piatu pada saat itu, dan kira-kira lebih dari 10.000 di sepanjang hidupnya. Jadi Josh Muller 93 tahun, kira-kira ada 10.000 anak yang dia pelihara, anak yatim piatu. Nah, bagian ini dicatat demikian. Tapi dia, maksudnya Josh Muller ini, tidak pernah mengumumkan kebutuhan pelayanannya kepada siapapun kecuali kepada Allah di dalam doa. Dia tidak pernah ngomong butuhnya pakaian, butuhnya susu, butuhnya makanan, sabun dan sebagainya. Tidak pernah ngomong, cuma doa. Hanya melalui laporan tahunan orang mengetahui semua kebutuhan yang ada dan bagaimana Allah telah menyediakannya. Muller memiliki 50.000 catatan doa yang dijawab dalam jurnalnya. 50.000 Bapak Ibu ya. 30.000 dia katakan doanya itu dijawab di hari yang sama atau jam yang sama ketika dia berdoa. Luar biasa gak Bapak Ibu ya? Kita bayangin, beneran ya orang ini ada ya, hidup ya? Iya, ini bukan fiktif Bapak Ibu ya. Ini adalah tokoh iman yang benar-benar sungguh-sungguh pernah hidup di dunia ini dan dikenal karena kehidupan doanya. Bayangkan Bapak Ibu, 500 jawaban yang pasti terhadap doa tiap tahunnya. Jadi lebih dari 1 jawaban doa per hari. Dihitung demikian ya. Jadi setiap hari sepanjang 60 tahun Bapak Ibu. Luar biasa. Dan Tuhan benar-benar menjawab, bahkan memberikan, kalau dihitung dari hitungan dolar sekarang itu dikatakan $500 miliar sudah ada di tangannya, dan itulah menjadi jawaban doa. Bapak Ibu dan saya apakah ingin menjadi seperti Muller di dalam kehidupan doa ini? Tentu saya pun juga ingin Bapak Ibu ya, kita berdoa, tak lama dijawab Tuhan, rasanya cepet lega begitu ya. Nah ternyata tidak mudah punya kehidupan doa seperti itu. Ketika ditanya Josh Muller, bagaimana caranya dia berdoa? Kok bisa sampai begitu dekat dengan Tuhan dan jawaban doa itu langsung dia terima begitu ya? Bukan itu yang ditonjolkan. Muller juga bergumul di dalam berdoa. Muller bilang bahwa dia juga bergumul untuk benar-benar berdoa. Dan dia bilang ada satu perubahan kecil yang saya buat di dalam doa saya. Nah, dia berkata demikian Bapak Ibu. Dulu ketika saya bangun, saya mulai berdoa secepat mungkin dan umumnya menghabiskan semua waktu saya sebelum makan pagi dalam doa, atau hampir sepanjang waktu. Saya sering menghabiskan 1/4 bahkan sampai setengah jam untuk berlutut, atau bahkan 1 jam berlutut sebelum saya itu menyadari bahwa saya itu sebenarnya sudah dikuatkan, nyaman, dan jiwanya itu klik gitu sama Tuhan, gitu ya. Ini saya bahasakan. Nah, jadi banyak kali setiap kali memulai berdoa 10-30 menit di awal, dia itu sebenarnya nggak benar-benar fokus berdoa. Nah, dia katakan demikian. Bapak Muller mengatakan, saya jarang sekali mengalami hal itu saat ini karena hati saya telah dikenyangkan oleh kebenaran. Ini kunci. Dibawa ke dalam pengalaman persekutuan dengan Allah, saya bicara kepada Bapa dan sahabat saya tentang berbagai hal yang dia nyatakan dalam firman-Nya yang berharga. Saya sendiri sering heran kenapa saya tidak lebih cepat menyadari hal ini. Beliau mengatakan demikian. Bapak Ibu, ternyata memang ketika berdoa itu kita berjuang
berjuang untuk memfokuskan pikiran kita dan membangkitkan perasaan untuk benar-benar berdoa. Josh Muller dia memulai dengan bercakap-cakap dengan Allah dari apa yang dia temukan di dalam firman Tuhan. Makanya di buku ini kita belajar memakai, salah satunya memakai Mazmur, ya, berdoa dengan menggunakan salah satu bagian Alkitab. Yang paling gampang Mazmur karena kita dikasih tahu caranya sesuai tanggal kalender, ya. Itulah pasal yang mau kita baca. Nah, bagaimana kita supaya nggak ngantuk mungkin ya? Ini saya tambahkan sendiri supaya kita ketika membaca itu fokus. Kadang ada kata-kata yang kita sulit pahami, betul ya Bapak Ibu. Nah, kita membaca ketika kita sulit paham, kita berhenti di bagian itu. Coba baca dan kita berinteraksi. Nah, nanti kita mau coba ada satu bagian lagi yang kata-katanya cukup sederhana. Ini metode yang sederhana yang sudah dipakai juga oleh John Muller. Nah, ada seorang tokoh yang bernama juga Charles Spurgeon. Beliau mengatakan demikian. Mungkin Bapak Ibu juga setuju dengan statement ini. Kita harus berdoa ketika kita sedang merasa ingin berdoa, karena berdosa jika mengabaikan kesempatan seperti itu. Kita harus berdoa ketika kita tidak sedang merasa ingin berdoa, karena berbahaya jika tetap berada dalam kondisi yang tidak sehat seperti itu. Bapak Ibu bisa bedakan ya, ada saatnya kita itu ingin berdoa, tapi ada saatnya kita enggan untuk berdoa. Itu kenyataan. Sebagian besar dari kita ketika kita berdoa sebenarnya kita merasa tidak ingin berdoa. Saya ambil contoh ketika kita bangun tidur. Katakanlah kita sama rata ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya pasti ada yang bangun lebih pagi ya. Katakanlah kita bangun jam 6 atau jam 7. Ketika kita bangun, terus kita mau doa. Mungkin yang seumuran saya atau yang anak-anak lebih muda ini yang setengah mati ya. Kita berdoa. Berdoa itu kita mau mulai itu rasanya ngantuk gitu ya, masih ngantuk dan masih kepikiran. Andai kan ketika kita bangun tadi itu barusan selesai mimpi gitu ya, atau kebangunnya karena mimpi. Nah pas kebangun masih ada kepikiran mimpi itu mungkin ya. Terus kita suruh berdoa karena wah sudah bangun, kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Nah terkadang pikiran kita ini masih kemana-mana. Atau kita tipe orang yang gini, bangun ya langsung duduk berdoa. Aduh hari ini aku mau kerjain apa aja ya. Nah hari ini ada tugas apa aja ya. Hari ini aku jadwalku ngapain ya. Nah ada tipe orang yang seperti itu. Jadi sebenarnya kita tuh tidak benar-benar yang mau berdoa gitu sama Tuhan, tuh mau ngomong gitu sama Tuhan. Itu contoh, dan ternyata banyak orang yang mengalami, termasuk John Muller tadi. Nah maka itu dia memberikan tips ya, memberikan tips kepada kita juga. Dikatakan demikian, jika Anda berdoa dan hati Anda, saya dan Bapak Ibu itu dingin, hati kita ini masih dingin seperti es secara rohani, kita, Anda ya dan saya ini bisa mengambil api dari firman Allah dan meletakkan di dalam hati kita yang dingin. Itulah berdoa menggunakan metode bagian Alkitab, supaya firman Tuhan itu akan menghangatkan hati kita dan kita akan mulai merasa ingin berdoa. Nah gitu ya, ini tipsnya. Nah Bapak Ibu, buku ini juga memberikan bukti. Tokoh kedua adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri ketika di kayu salib, Bapak Ibu masih dekat, ingat ya, kita nggak lama kemarin masih memperingati Jumat Agung dan Paskah. Ketika di kayu salib ada 7 perkataan Yesus. Salah satunya perkataan yang paling panjang dikatakan,
yaitu di kalimat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Matius 27 ayat 46. Bapak Ibu tahukah bahwa ayat ini adalah ayat pertama dari Mazmur 22. Nah, mari Bapak Ibu membukanya ya. Mungkin ada yang baru pertama mendengar. Mari kita buka Mazmur 22. Nanti setelah dapat, jangan kita tutup dulu karena akan kita ikuti dari Mazmur 22 ini dari perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mazmur pasal 22. Di ayat yang kedua ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bapak Ibu, Mazmur 22 ini berisi lebih banyak detail tentang aspek fisik dari penyaliban dibanding keseluruhan 4 Injil yang mencatat. Contohnya di ayat 15a. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Ini kalimat ini dilaporkan oleh Yohanes tentang Yesus juga ditulis di dalam Injil Yohanes 19 ayat 34 dan 35. Itu dikutip dari Mazmur 22 ayat 15a dan b ini ya. Terus 16b, Mazmur 22 ayat 16b. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Ini seperti seruan Yesus ketika di atas kayu salib yang mengatakan aku haus. Di ayat 8 Bapak Ibu, pasal 22 ini ayat 8. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Dan ini dipenuhi di dalam Matius 27 ayat Matius 27 ayat 39 yang saya akan bacakan. Ada penulis Matius mengatakan orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, yaitu Yesus, dan sambil menggelengkan kepala. Bukan hanya itu, tetapi di ayat 18 pemazmur juga mengatakan segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Bapak Ibu, itu sangat jelas sekali ketika suasana pada saat Yesus disalib, orang-orang Romawi membagikan pakaian Yesus gitu ya. Dikatakan mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Itu yang dikatakan di Matius pasal 27 ayat 35. Bapak Ibu, saya rasa dan buku ini mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya bukan saja mengutip satu ayat, yaitu di ayat 2 tadi, Allahku, Allahku, bukan saja berseru di dalam satu ayat itu, tetapi yakin bahwa Tuhan Yesus berdoa selama di atas kayu salib itu dengan Mazmur 22 itu. Dia menyaksikan sendiri bagaimana nubuatan Mazmur 22 itu terjadi pada saat penyaliban. Inilah salah satu bukti Yesus sungguh mengenal dan tahu betul isi Mazmur dan Yesus menggunakan. Yang terakhir, yaitu kelompok orang Kristen di Kisah Para Rasul. Bapak Ibu boleh membukanya, Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4. Bagian ini setelah Petrus dan Yohanes ditangkap dan diancam oleh para pemuka Yahudi karena memberitakan Kristus. Ayat 23 dan 24. Kisah Rasul 4 ayat 23 dan 24. Mari kita sama-sama membaca ya. Ayat 23, 1, 2, 3. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka
bawah biasanya ada tanda bintang di situ. Coba ditekan tanda bintangnya, ada keluar apa? Pasti ada satu bagian yang itu ada beberapa, dan salah satunya adalah Mazmur 146 ayat 6. Betul? Nah, ini adalah kutipan Bapak Ibu ya. Jadi kalimat, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, itu diambil dari Mazmur 146 ayat 6. Dan ayat 15. Nah, di bagian ini di ayat 25 ya, di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 25 dikatakan, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Nah, di situ pun juga ada tanda bintang. Nah, dikaitkan dengan ayat berapa itu? Mazmur? Iya, Mazmur 2, betul. Ayat 1 sampai 2. Dengan kata lain, gereja mula-mula juga berdoa menggunakan Mazmur. Nah, sampai akhirnya di Kisah Rasul 4 ayat 31, inilah keajaiban juga ya. Ketika mereka berdoa, ada keajaiban alam yang terjadi. Katakan di ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu, orang Kristen baru di Yerusalem yang menjadi percaya pada saat atau sesaat sesudah hari Pentakosta. Barusan kita memperingati juga Pentakosta kemarin minggu ya, menggunakan Mazmur. Begitu juga dengan tokoh iman, tokoh berdoa, George Muller, dia juga menggunakan Mazmur. Dan terlebih lagi kepada guru kita, Yesus. Yesus juga mengenal Mazmur. Tokoh-tokoh ini berdoa menggunakan Mazmur. Bagaimana dengan kita? Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami percaya akan janji-Mu ya Tuhan. Berharap kepada Allah, Sang Penolong kami, perisai kami, gunung batu kami. Kami percaya ketika kami menghadapi badai topan dunia yang tak menentu, kehidupan kami yang pasang surut, namun ketika kami menghadap kepada Engkau, ketika kami berlutut dan bertelut di hadapan Engkau, ketika kami menyapa Engkau Tuhan, ketika kami rindu untuk dekat kepada Tuhan dan memanggil-Mu Aba ya Bapa. Oh Tuhan, sungguh Engkau tidak pernah jauh dari kami. Sungguh Engkau Tuhan menyendengkan telinga-Mu atas doa kami Tuhan. Biarlah hati kami terus rindu di dalam jiwa kami yang tertekan sekalipun Tuhan. Kami terus rindu memanggil Engkau Tuhan, ya Allahku, ya Tuhanku dan Bapakku. Sungguh kami membutuhkan Engkau. Tolong setiap kami Tuhan supaya kami konsisten di dalam kami berdoa, supaya kami konsisten di dalam disiplin rohani kami dengan membaca firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan ini ya Tuhan. Firman yang menghibur hati kami dan menguatkan langkah iman kami. Kami tahu Tuhan, hidup di dalam dunia yang tak menentu ini sungguh melemahkan kami. Terkadang kami ingin menyerah dan kami ingin berhenti saja di dalam menjalani hidup ini. Tetapi kami tahu di dalam Engkau Yesus kami punya pengharapan. Selama kami beriman kepada Engkau Tuhan, kami percaya
percaya Engkau akan terus menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberikan kami Roh Kudus yang terus menolong kami dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, supaya ketika kami mendengarkan sekali lagi Tuhan bagaimana cara kami harus berdoa, dan kembali lagi Tuhan mengambil komitmen untuk mau melangkah maju lagi Tuhan, untuk belajar lagi Tuhan, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Dalam tangan Tuhan Yesus saja, demi nama-Mu